Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu, tanggal 26 November tahun 2025. Sekali peristiwa, Raja Belshazzar mengadakan perjamuan besar untuk para pembesarnya, 1.000 orang jumlahnya. Di hadapan 1.000 orang itu, Raja minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belshazzar menitahkan orang mengambil perkakas emas dan perak yang telah dibawa oleh Nebukadnezar ayahnya dari dalam bait suci di Yerusalem. Sebab Belshazzar dan para pembesarnya, para istri dan gundik mereka ingin minum dari perkakas itu. Maka dibawalah perkakas emas dan perak yang dirampas dari bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji para dewa yang dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga, tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian. Raja sendiri melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Maka raja menjadi pucat dan pikirannya menggelisahkan dia. Sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas dan lututnya berantukan. Lalu dibawalah Daniel menghadap raja. Bertanyalah raja kepada Daniel, "Engkaukah Daniel, salah seorang buangan yang diangkut ayahku dari tanah Yehuda? Telah kudengar bahwa engkau penuh dengan roh para dewa dan memiliki kecerahan akal budi dan hikmat yang luar biasa. Aku pun telah mendengar bahwa engkau dapat memberikan makna dan dapat menguraikan kekusutan. Oleh sebab itu, jika engkau dapat membaca tulisan itu dan dapat memberitahukan maknanya kepadaku, maka kepadamu akan dikenakan pakaian dari kain ungu, dan pada lehermu akan dikalungkan rantai emas, dan dalam kerajaan ini engkau akan mempunyai kekuasaan sebagai orang ketiga." Kemudian Daniel menjawab raja, "Tak usahlah tuanku memberi hadiah. Berikanlah kepada orang lain saja. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi tuanku dan memberitahukan maknanya. Tuanku telah menyombongkan diri terhadap yang berkuasa di surga. Perkakas dan baitnya dibawa orang kepada tuanku. Lalu tuanku dan para pembesar, para istri dan para gundik tuanku
telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji para dewa dari perak dan emas, dari tembaga, besi, kayu dan batu yang tidak dapat melihat atau mendengar ataupun mengetahui. Tuanku tidak memuliakan Allah yang menggenggam nafas Tuanku dan menentukan segala jalan Tuanku. Sebab itu, ia memerintahkan punggung tangan itu dan dituliskanlah tulisan ini. Beginilah tulisan itu: Mene, Mene, Tekel, Urfasin. Dan beginilah makna perkataan itu. Mene artinya masa pemerintahan Tuanku telah dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel artinya Tuanku telah ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Urfasin, kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Pada waktu itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akan datang harinya, kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetap teguhlah di dalam hatimu, jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku, kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah janji Tuhan kekal abadi untuk selamanya. Belakangan ini di media sosial ramai tentang pembubaran rumah-rumah ibadah. Orang beribadah dibubarkan, didemo, mendapat tindakan anarkis dan lain-lain. Namun ada satu sikap yang sangat menarik dari orang-orang pengikut Kristus, yakni tidak ada satupun yang membalas. Bahkan para netizen juga tidak mengutuk bahkan mencaci maki. Para netizen dan juga korban
malah mendoakan orang-orang yang bertindak demikian. Inilah para pengikut Kristus yang sejati. Guru kita, Tuhan Yesus, telah mengajarkan itu semua, yakni balaslah orang-orang yang demikian dengan cinta kasih dan doa, sebagaimana yang telah dilakukannya di atas salib dan di puncak Golgota. Tuhan Yesus telah memberikan nubuat kepada para pengikutnya bahwa mereka akan dihalangi oleh dunia. Mereka akan disiksa, difitnah, akan mendapat kesulitan serta tantangan sebagai pengikut Kristus. Mengapa demikian? Karena dunia tidak bisa menerima terang dan keselamatan. Dunia tidak bisa menerima Allah dalam dirinya. Maka dunia akan menggunakan orang-orangnya untuk menghalangi terang tersebut. Namun yang luar biasa adalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ia menyertai para pengikutnya dengan kuasa yang dibutuhkan sehingga bisa membela diri. Bahkan ia berjanji, jika para pengikutnya tidak murtad, maka kehidupan kekal yang akan diperoleh. Saudara-saudariku yang terkasih, dunia tidak bisa menerima terang, namun terang bisa masuk kepada pribadi-pribadi yang menerimanya. Kita para pengikut adalah pribadi yang telah menerima Kristus sebagai terang abadi. Tugas kita adalah menjaga terang agar jangan sampai hilang dengan melaksanakan apa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Jika saat ini kita berada dalam posisi tertekan, teraniaya, memikul salib yang berat karena mempertahankan iman dan kesetiaan, ini adalah kesempatan untuk bersaksi. Tuhan Yesus telah berjanji tidak akan meninggalkan umat-Nya dalam situasi demikian. Mintalah Tuhan untuk mendampingimu dalam situasi ini. Mintalah juga Roh Kudus untuk bekerja dalam ketekunanmu. Janji Tuhan bagi siapapun yang setia, yakni kehidupan yang kekal. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.